bagaimana semestinya netralitas birokrasi itu dijewantahkan agar pelayanan publik tetap prima, efektif, dan efisien untuk menjawab kebutuhan konkret persoalan-persoalan rakyat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel HAM dan Demokrasi, channel yang disiapkan untuk menyajikan perspektif berbeda dari perspektif umum hari ini. Dalam konten berikut akan dibahas tentang netralitas birokrasi. Sebetulnya konten ini adalah pelaksanaan tugas dari mata kuliah birokrasi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, bidang studi hukum konstitusi dan jurisprudensi. Oleh karena tugas ini diharuskan untuk membuat konten, maka saya telah mendapatkan narasumber yang istimewa, Pak Ridwan Sulaiman SPD. Beliau selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, sudah hadir. Pak Ridwan, apa kabar Pak? Mungkin sebagai perkenalan dulu kepada pemirsa. Saya atas nama Ridwan Sulaiman SPD, jabatan saya Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, yang berkantor di ibu kota Kabupaten Halmahera Tengah, di Kota Wedah. Ya, baik Pak Ridwan. Kali ini kita akan membicarakan tentang birokrasi yang sebetulnya memegang peranan penting dalam pelayanan publik. Seringkali kita temui ada praktek-praktek bagaimana birokrasi dikendalikan oleh kekuasaan yang kerap kali publik menuntut adanya birokrasi harus berlaku netral, tidak boleh diskriminatif dalam pelayanan publik, maupun tidak mudah dikerahkan oleh kekuasaan tertentu untuk kepentingan politik. Karena narasumber kita begitu punya pengalaman yang mumpuni, berkecimpung di dunia birokrasi yang sudah cukup matang, barangkali kita akan beberapa menit ke depan akan berbincang bagaimana semestinya netralitas birokrasi itu dijewantahkan agar pelayanan publik tetap prima, efektif, dan efisien untuk menjawab kebutuhan konkret persoalan-persoalan rakyat hari ini. Kita tahu betul bahwa birokrasi memegang peranan penting dalam pelayanan publik. Seberapa urgenkah keberadaan birokrasi dalam suatu pemerintahan? Menurut Pak Ridwan, kira-kira pentingkah birokrasi itu dalam pemerintahan? Artinya begini, kalau memang kita berbicara menyangkut dengan urgensi pelayanan pemerintahan terhadap publik yang rakyat yang kita ini, masing-masing dinas ini kan ada tupoksinya, ada tupoksi dari dinas pendidikan itu. Kita tidak mungkin mengambil tupoksinya dinas pendidikan kabupaten. Artinya kalau kita yang ada di cabang dinas pendidikan provinsi Maluku Utara tidak bisa mengambil kewenangan dinas kabupaten kota, artinya mau melakukan perintah langsung ke SSD SMP yang ada di kabupaten kota itu kan tidak mungkin, karena kewenangan kita tidak sampai di situ kalau diatur oleh aturan. Kita hanya berkoordinasi dengan SMA SMK yang ada di kabupaten kota. Urgensinya seperti ini, kalau memang pelayanannya umpamanya seperti pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang artinya tidak relevan dengan kurikulum dan sebagainya, kita punya kewenangan untuk menegur, artinya akan memberikan sanksi ataupun bahkan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada kekurangan di sekolah, baik sarana prasarana maupun yang lain-lainnya yang bisa menghantarkan
program pelaksanaan pendidikan yang ada di kabupaten kota, notabene-nya di lembaga-lembaga sekolah-sekolah tersebut untuk melayani kebutuhan masyarakat itu dengan baik sesuai dengan fungsi lembaga-lembaga sekolah satuan pendidikan tersebut. Berarti Sehingga sangat penting. urgensinya itu sangat penting. Kalau memang faktor pelayanannya umpamanya hari ini guru yang bersangkutan harus mengurus kenaikan pangkat misalnya, sementara dia bertugas di kecamatan dan harus menjangkau kantor dinas yang harus ada di ibu kota provinsi. Kalau hanya untuk mengurus administrasi kenaikan pangkat, itu dia harus membuang waktu 1 minggu untuk menjangkau ibu kota provinsi di dinas tersebut. Mendingan dia berada di kecamatan itu dan kemudian dia berhubungan dengan kantor cabang dinas yang ada di kabupaten kota secara administrasi, sehingga guru yang bersangkutan tidak meninggalkan tugas. Artinya kalau cuma hanya mengurus kenaikan pangkat saja, dia harus meninggalkan tugas yang harus dia melaksanakan. Tugas mengajar dalam 1 minggu itu dia harus mengajar, dia harus kasih tinggal tugas, berarti ada ketertinggalan materi yang dia harus mengajarkan ke siswa. Ini urgensinya. Sehingga sangatlah penting faktor pelayanan cabang dinas terhadap satuan pendidikan yang ada di kecamatan, karena sekolah-sekolah itu pada umumnya berada di setiap kecamatan yang dia terpisah dengan ibu kota provinsi, bahkan atau ada di instansi teknis yang melaksanakan program proses kegiatan belajar mengajar khususnya untuk menjamin pendidikan yang ada di sebuah kabupaten atau sebuah provinsi yang ada. Ya, menarik ya, bagaimana rentang kendali pelayanan publik, adanya kehadiran birokrasi memperpendek rentang kendali, tugas tupoksi dari masing-masing bidang dan lain seterusnya, menjalankan fungsinya untuk menciptakan pelayanan prima yang seperti yang dicontohkan pada konteks pendidikan. Dalam konteks kenaikan pangkat tidak perlu harus guru meninggalkan tugas kesehariannya hanya untuk mengurusi. Nah, disitulah pentingnya pelayanan melalui sektor kerja-kerja birokrasi bisa mengerjakan itu secara baik. Nah, berikut ini kita seringkali menemukan fenomena real, terutama pemerintahan kabupaten kota, baik ke kabupaten kota, provinsi maupun negara Indonesia sendiri. Ketika memasuki momentum politik, ada titik kerentanan yang kerap kali birokrasi tidak hanya menjadi mesin pelayanan publik, tapi pada kesempatan tertentu digunakan sebagai mesin politik. Artinya ada kecenderungan kekuasaan untuk menggunakan birokrasi untuk kepentingan politik, meskipun satu sisi kita mengenal adanya tuntutan birokrasi harus berlaku netral. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari praktek-praktek yang kerap kita temui di lapangan. Apalagi birokrasi berada pada kendali pejabat eksekutif, misalnya presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana Bapak melihat fenomena penggunaan birokrasi untuk kepentingan politik, terutama oleh incumbent? Menurut Bapak gimana? Ya, ini kita tidak bisa pungkiri kondisi hari ini. Kalau kita bilang PNS itu tidak bisa berpolitik praktis. Memang di aturan itu memang seperti itu. PNS tidak masuk dalam politik praktis. Tapi pegawai negeri sipil itu punya hak untuk memilih dan dipilih, kan begitu. Pegawai negeri punya hak memilih sesuai dengan aturan undang-undang. Dari hak untuk memilih dan dipilih itu dia mencerminkan sebuah ketergantungan. Oleh karena itu, karena ada hierarki atas hubungan atasan dan bawahan, utusan hubungan atasan dan bawahan,
Oleh karena itu mau tidak mau ada kecenderungan untuk mengarah kepada sebuah proses yang kadang itu keluar dari tata aturan yang menyangkut dengan hakikat dalam secara pribadi PNS itu sendiri ya. Kan, kalau kita sudah berpikir kondisi politik, maka kadang kebijakan ini kan diambil di luar ketentuan-ketentuan ini. Nah, dalam rangka untuk menyelamatkan. Ada kalanya itu ada kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dan kadang juga yang merugikan. Dalam sisi ini, saya melihat bahwa kondisi birokrasi khususnya yang ada di Maluku Utara ya, Maluku Utara hari ini terjadi sebuah kondisi politik yang saya bisa nyatakan bahwa ada penciptaan sebuah ketergantungan itu antara pelayan birokrasi terhadap objek-objek yang dilayani. Nah, objek-objek yang dilayani artinya kalau umpamanya hari ini objek-objek yang dilayani umpamanya dinas pendidikan, berarti melayani satuan-satuan pendidikan kan? Nah, di satuan-satuan pendidikan ini ada ketergantungan yang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekolah-sekolah ini kalau dia mau berkembang dengan baik, dia mau mendapat fasilitas dengan baik, maka dia harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang merupakan teknisi yang mengatur segala bentuk proses kegiatan yang merupakan sebuah program dari kelangsungan satuan pendidikan tersebut. Dan begini, umpamanya hari ini di satuan pendidikan itu dia harus butuh ruang belajar, sementara dia kurang akur dengan teknisi yang ada di dinas provinsi. Ini bukan soal memilih dan dipilih, bukan pandang bulu, tapi bagaimana menjaga hubungan baik ini agar segala hal itu dia berjalan dengan baik. Ini juga sebuah kebijakan yang saya anggap bahwa kalau ini tetap dipertahankan maka akan merusak tatanan birokrasi. Kalau hari ini kita tetap berpatokan dengan undang-undang dan aturan yang sudah dicanangkan ini, maka tidak akan ada. Terlebih itu juga seperti ada promosi jabatan dan lain sebagainya. Kadang ini kan dia mengabaikan, soal eksistensi figur-figur yang harus dipromosikan dalam menduduki jabatan-jabatan tertentu, misalnya kepala sekolah atau kepala sekolah dinas, pengawas dan sebagainya, sehingga ada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma undang-undang pun bisa dimasukkan ke sana karena ini tidak bisa pungkiri karena memang boleh dikata bahwa kalau hari ini saya memenangkan dia ini untuk menjadi gubernur, maka saya berada dalam sistem ini. Nah, kalau boleh ini satu saat nanti ini ditiadakan sehingga kita tetap berjalan dengan kondisi real yang ada. Jadi pada prinsipnya pegawai negeri sipil meski dalam peraturan pemilu dilarang untuk terlibat dalam praktek kampanye menjadi pengurus partai politik, pada prinsipnya secara konstitusional dia memiliki hak memilih dan dipilih sebagai warga negara. Hanya saja tadi dijabarkan bahwa tugas koordinasi, tugas menjalankan bagaimana keterkaitan antara program pemerintahan di atasnya dengan di bawahnya bisa jalan, maka hubungan timbal balik ini tetap pada koridor pelayanan publik. Namun dalam konteks tertentu kecenderungan tentang politisasi birokrasi dan seterusnya
sebetulnya hanyalah satu momentum suplemen untuk memudahkan pada satu konteks tertentu dapat saya memahaminya sebagai akses pejabat birokrasi tertentu untuk membangun hubungan baik dengan politisi, karena pada dasarnya dia akan menjalankan program-program visi politik dari pejabat eksekutif yang akan terpilih. Nah, yang berikut ini kita sering juga mendapati dalam praktek-praktek beberapa daerah, misalnya pelayanan publik yang kerap kali juga membedakan pelayanan publik berbasis sara misalnya, karena agama, karena suku, kelompok, antar golongan, kan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam pelayanan publik. Nah, ada tidak fenomena semacam itu juga terjadi di Maluku Utara, dan kira-kira tanggapan Bapak terkait pembedaan atau diskriminasi pelayanan publik berbasis sara, kira-kira komentar Bapak soal ini gimana? Kalau kita dapati di Maluku Utara soal diskriminasi menyangkut dengan sara dan sebagainya itu, saya kira kurang nampak ya, kurang nampak. Yang ada itu pelayanan ini boleh dikata ini semua merata, karena memang tidak ada sekolah yang, artinya sekolah-sekolah swasta seperti ada sekolah Islam tuh, ada SMAI itu, terus ada SMA Kristen, tapi punya fasilitas yang sama, kualitas yang sama, punya ruang belajar, punya guru dan sebagainya. Bahkan itu ada sekolah-sekolah swasta yang lebih diunggulkan dari sekolah-sekolah negeri. Saya rasa itu untuk di Maluku Utara saya kira ada sih yang mau bilang tidak ada, ini faktor sosialisasi faktor masyarakat ya, faktor hubungan masyarakat. Tapi pada umumnya dalam unsur itu sara dan sebagainya itu saya kira berarti Maluku Utara cukup maju ya, cukup maju dalam pelayanan publik tanpa membedakan suku, agama, ras dan tergolongan. Itu tergolongan itu saya kira tidak. Kadangkala dalam tubuh birokrasi sendiri terdapat patologi atau penyakit birokrasi, misalnya praktek korupsi, kolusi, nepotisme, benturan kepentingan misalnya, termasuk tadi membeda-bedakan dan lain seterusnya. Nah, terutama patologi yang paling cukup berbahaya adalah penyakit korupsi, kolusi, nepotisme, juga terkait dengan pelayanan bertele-tele. Seringkali kan kemendesakan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab cepat ternyata harus diselesaikan dulu dengan mekanisme prosedural yang cukup proseduralistik, aturan-aturan yang kadang-kala membatasi gerakan cepat dari tanggap cepat dari birokrasi itu sendiri. Nah, hal-hal semacam itu bagaimana dalam pandangan Bapak, terutama dalam praktek KKN, pelayanan birokrasi yang bertele-tele, termasuk juga soal rentannya politisasi birokrasi. Ya memang ada sih ya, artinya kalau kita berpikir menyangkut pelayanan publik yang bertele-tele itu ada kadang mau mengurus umpamanya, contohnya seperti mau legalisir jasa misalnya, melegalisir jasa SMA itu harus dilegalisir di dinas pendidikan. Sementara kepala dinasnya akan keluar daerah, misalnya dalam urusan lain kelapa dan itu kayak. Ini kan faktor pelayanannya kan kurang, harus ditandatangani kalau melegali sekalian. Ini pendistribusian kewenangan ini dia harus jelas kan begitu, sehingga tidak mencerminkan faktor pelayanan yang saya ini. Seumpamanya kalau kepala dinas itu keluar, dia harus memberikan kewenangan ini ke kepala bidang SMA atau sekretaris dinas untuk melegalkan ini. Secara proses administrasi itu harus berjalan. Tapi kan kadang ini ada proses birokrasi yang kadang tidak jadi
terdistribusi kan, soal tupoksi yang tidak terdistribusi secara jelas. Rumahnya hari ini nih yang berhak untuk melegalisir ijazah itu karena jabatan yang melekat, maka kepala dinas provinsi kalau tidak ada di kepala dinas pendidikan provinsi, dia harus mendistribusikan ini ke kepala cabang dinas yang ada di kabupaten kota sehingga bisa melegalkan ini, melegalkan ijazah, contohnya melegalisir ijazah misalnya seperti itu. Dan itu memang jalan sih, jalan. Tapi kan kadang juga atau ada tugas keluar, ada berurusan di ini, jadi tapi pada umumnya itu terlayani dengan baik. Ini negara itu pada umumnya terlayani dengan baik. Jadi meskipun terdapat kendala-kendala adanya pelayanan yang bertele-tele, itu lebih dipengaruhi oleh ketidakjelasan pendistribusian kewenangan, satu instansi di atasnya ke instansi di bawahnya. Barangkali mungkin Pak Ridwan akan memberikan harapan-harapan bagaimana semestinya birokrasi bekerja untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Semestinya dalam pengamatan dan harapan Bapak seperti apa? Tadi harapan saya untuk yang namanya birokrat, orang-orang yang bekerja di lembaga birokrasi ini bekerja lebih baik dengan memanfaatkan waktu, tugas dan tanggung jawab yang sudah diembankan oleh negara, sehingga minimal memiliki kesadaran untuk bekerja lebih baik, sehingga apa yang diharapkan dan sudah dimuat dalam tata tertib atau aturan yang sudah ada itu menjadi undang-undang itu berdasarkan mekanisme yang jelas. Artinya kita bekerja kalau memang sudah diatur lewat undang-undang seperti itu, harus kita mengikuti arah undang-undang sehingga apa sih yang sudah menjadi program yang sudah kita jalankan dapat terevaluasi dan kita dapat mampu untuk mengukur berapa besar kinerja bagi pegawai negeri untuk memajukan sebuah program. Artinya kalau sudah dikeluarkan anggarannya untuk mengerjakan sesuatu, maka targetnya harus mencapai program tersebut. Artinya evaluasi kos yang dikeluarkan itu dia berembang dengan hasil yang didapat. Seperti itu. Oke. Itu dibuat ini artinya ibarat hari ini kita harus membeli sebuah produk, maka berapa anggaran yang sudah dikeluarkan, nilai produk yang didapat dia harus sesuai dengan nilai yang kita ini. Artinya dia menuntut kinerja birokrasi itu, orang-orang yang bekerja di birokrasi itu harus berkinerja dengan baik sehingga dapat dimajukan semua program, dan program itu harus terukur sesuai dengan aturan yang dapat ditetapkan dalam undang-undang maupun dalam perencanaan pemerintah. Ya, oke, baik. Jadi pada prinsipnya bahwa kompetensi birokrasi diharapkan memiliki kecakapan dan dapat menjalankan perintah undang-undang tentang pelayanan publik yang prima, bagaimana semestinya keberanian dari kepala daerah juga untuk bisa memberikan komando pelayanan yang sesuai dengan program-program pemerintahan. Jadi pada dasarnya netralitas birokrasi menjadi penting untuk memagari agar birokrasi tidak melenceng pada pelayanan yang diskriminatif, pelayanan yang juga mudah dimobilisasi untuk kepentingan politik praksis tertentu, tetapi didorong untuk lebih memiliki kinerja yang terukur, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Ridwan bahwa politik penganggaran yang akan dieksekusi atau dijalankan oleh birokrasi berupa item program dan sebagainya dapat dimaksimalkan berupa adanya program-program real yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan untuk program-program berikutnya. Terima kasih Pak Ridwan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Maluku Utara yang bertugas di Kabupaten Barat Tengah sudah meluangkan waktunya. Semoga konten ini dapat bermanfaat bagi pencerahan birokrasi, bagi pencerahan HAM dan demokrasi ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.